Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang kakek bernama Pak Yusuf. Kakek ini tinggal sendirian di sebuah rumah tua yang sudah menua seiring berjalannya waktu. Meskipun usianya sudah lanjut, Pak Yusuf selalu menyambut pagi dengan senyuman tulus dan semangat yang tak pernah pudar. Rumah kayunya yang sederhana penuh dengan kenangan masa lalu. Di ruang tamunya yang sederhana, terdapat sebuah radio tua yang hampir tak pernah mati, sebagai teman setia setiap hari. Radio itu bukan sekadar alat untuk mendengarkan berita atau musik. Bagi Pak Yusuf, radio itu adalah jendela yang menghubungkannya dengan dunia luar yang kadang terasa sangat jauh. Setiap pagi, ia duduk di kursi kayu yang sudah sedikit lapuk, menghadap jendela, dan menyalakan radio. Alunan musik dari radio itu mengiringi hari-harinya yang sepi, mengingatkannya pada masa-masa muda yang penuh warna. Lagu-lagu lama yang sering terdengar adalah lagu-lagu yang pernah ia dengar bersama istrinya, yang kini sudah tiada. Pak Yusuf sering bercerita pada anak cucunya tentang betapa indahnya masa lalu mereka. Dulu, setiap kali ada lagu itu diputar di radio, ibu kalian selalu meminta untuk menari bersama, kenangnya dengan mata yang mulai berkaca. Lagu itu selalu membuatnya tersenyum, meskipun hatinya tetap merasa kosong tanpa keberadaan istrinya di sampingnya. Anak cucunya seringkali menganggap cerita kakek sebagai kenangan lama yang tak lagi relevan. Mereka tak pernah tahu betapa dalamnya arti setiap lagu yang diputar di radio itu bagi kakek. Namun, Pak Yusuf tak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa kenangan-kenangan indah itu adalah harta yang paling berharga, dan ia tak ingin melupakan satu pun darinya. Pada suatu pagi yang tenang, sebuah lagu lama kembali terdengar di radio. Lagu yang sama yang selalu mengingatkannya pada masa-masa bersama istrinya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Lagu itu tidak hanya mengisi ruang tamu rumahnya, tetapi juga membawa perasaan yang jauh lebih mendalam. Pak Yusuf menutup matanya dan membiarkan alunan lagu itu membawa dirinya kembali ke masa lalu. Lagu itu seakan memanggilnya, mengingatkannya pada satu kejadian yang sangat penting dalam hidupnya, suatu kenangan yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan. Lagu yang terdengar di radio itu, meskipun sama dengan yang sering diputar, kali ini membawa Pak Yusuf dalam perjalanan yang jauh lebih dalam. Setiap liriknya bagaikan serpihan kenangan yang mulai terangkai kembali, mengalir dengan lembut ke dalam ingatannya. Lagu itu mengingatkannya pada hari-hari ketika ia masih muda, ketika dunia terasa begitu luas dan penuh dengan impian. Namun, yang paling terasa adalah kenangan tentang istrinya, Nenek Salma, yang selalu ada di sampingnya dalam setiap momen penting. Pak Yusuf menatap radio tua itu, seakan menanti sesuatu. Dalam pikirannya, ia bisa melihat dengan jelas senyum Nenek Salma yang lembut, suara tawanya yang riang, dan matanya yang selalu penuh cinta. Mereka pertama kali bertemu di sebuah pesta rakyat di desa itu. Pak Yusuf masih ingat betul saat itu, saat pandangannya pertama kali bertemu dengan mata Nenek Salma. Seperti petir yang menyambar langit cerah, perasaan itu datang begitu saja, menghentikan segala hiruk-pikuk sejenak. Lagu itu, yang kini terdengar kembali, adalah lagu yang mereka dengarkan saat pertama kali menari bersama, di bawah langit malam yang dihiasi bintang. Tak ada yang lebih indah dari malam itu, gumam Pak Yusuf. Suara hatinya berbisik pelan. Seiring berjalannya waktu, mereka menikah dan membangun keluarga kecil mereka. Anak pertama mereka lahir, lalu kedua, dan ketiga. Setiap kali mereka berkumpul, di ruang tamu sederhana itu, mereka mendengarkan radio bersama, sambil menikmati secangkir teh manis yang dibuat oleh Salma. Mereka akan berbicara tentang masa depan, tentang cita-cita anak-anak mereka, dan bahkan tentang masa tua yang mereka bayangkan akan dilalui bersama. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Salma, wanita yang begitu ia cintai, mulai merasakan tanda-tanda penuaan yang tak bisa dielakkan. Kesehatannya mulai menurun, dan meski ia berusaha tetap kuat, suatu hari Salma jatuh sakit parah. Pak Yusuf mengingat betul bagaimana ia memegang tangan Salma di rumah sakit, mendengarkan detak jantung istrinya yang semakin lemah. Sementara di luar sana, lagu-lagu kenangan itu terus mengalun di radio,
menambah kesedihan di hatinya. Hari-hari setelah Salma meninggal, rumah yang dulunya penuh tawa dan keceriaan kini terasa sepi. Radio tua itu masih setia menemani, tetapi rasanya, lagu-lagu yang dulu begitu berarti kini malah terasa begitu hampa. Namun, di balik setiap kesedihan, Pak Yusuf merasa bahwa lagu-lagu itu adalah cara Salma berkomunikasi dengannya. Sebuah bentuk kasih sayang yang masih terus mengalir meski ia sudah tiada. Pak Yusuf sering teringat kata-kata Salma yang dulu berkata, "Lagu-lagu ini akan selalu mengingatkan kita pada cinta yang tak akan pernah pudar." Kini, setiap kali mendengar lagu itu, Pak Yusuf merasa Salma ada di sana, mengingatkannya bahwa cinta mereka takkan pernah hilang. Suatu hari, saat Pak Yusuf tengah duduk seperti biasa di kursi kayu di ruang tamunya, radio tua itu kembali menyuarakan lagu kenangan. Kali ini, bukan hanya lagu yang membuat hatinya bergetar, tetapi juga sebuah kejadian yang tak pernah ia duga. Lagu itu terdengar lebih jelas, lebih lembut, seakan mengalun dengan penuh pengharapan. Seiring dengan irama melodi yang mengalir lembut, Pak Yusuf merasakan kehadiran yang berbeda. Pagi itu, cucu perempuannya, Maya, datang berkunjung. Maya yang kini sudah beranjak dewasa, seringkali meluangkan waktu untuk menemani kakeknya, meskipun kadang-kadang ia terlihat sibuk dengan dunia modernnya. Maya tahu betapa besar arti radio itu bagi kakeknya, dan ia selalu berusaha mendengarkan cerita-cerita lama yang sering diceritakan Pak Yusuf. Namun, hari itu, Maya melihat kakeknya tampak berbeda. "Kakek, ada apa?" tanya Maya dengan lembut, mendekati kakek yang masih mematung menatap radio. Pak Yusuf tersenyum samar, mencoba menyembunyikan perasaan yang tiba-tiba mengalir begitu kuat. "Lagu ini," kata Pak Yusuf pelan, "adalah lagu yang dulu selalu diputar saat kita, saya dan ibu kalian, menari bersama di ruang ini. Ibu kalian, Salma, sangat suka lagu ini." Maya duduk di samping kakeknya dan memegang tangan tuanya yang penuh kerutan. "Kakek, aku tahu lagu ini sangat berarti untukmu," ujar Maya. "Tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang berbeda hari ini. Seperti ada sesuatu yang ingin kakek sampaikan, kan?" Pak Yusuf menatap cucunya dalam diam, lalu mengangguk perlahan. Seperti ada sesuatu yang ingin ia bagikan, sesuatu yang selama ini tertahan dalam dadanya. "Maya, apakah kamu pernah merasa seperti ada seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi? Meski mereka sudah tiada, mereka masih ada di sini, dalam setiap detik kehidupan kita?" tanya Pak Yusuf dengan suara serak. Maya terdiam, mencoba memahami kata-kata kakeknya. "Aku rasa aku mengerti, kakek. Tapi bagaimana kakek bisa merasakannya?" Pak Yusuf menatap radio dengan tatapan jauh, seolah merenungkan setiap kenangan yang terukir. "Lagu-lagu ini, Maya, adalah jejak-jejak cinta yang Salma tinggalkan. Aku merasa seperti Salma masih ada di sini, di setiap detak lagu ini, dalam setiap nada yang mengalun. Bahkan ketika aku merasa sangat sepi, aku merasa dia masih menemani aku, dengan cara yang tak kasat mata." Maya merasakan getaran yang begitu dalam suara kakeknya. Terkadang, ia merasa dunia yang mereka jalani begitu cepat berubah, dan kehadiran masa lalu terasa semakin memudar. Namun, kini ia mulai memahami betapa besar arti kenangan bagi kakeknya. "Apa yang kakek rasakan itu sangat indah, ya?" tanya Maya dengan lembut. Pak Yusuf hanya tersenyum dan mengangguk. "Mungkin tidak banyak orang yang bisa merasakannya, Maya. Tapi cinta itu abadi, dan lagu-lagu ini mengingatkan kita bahwa meski Salma sudah tiada, cintanya tetap hidup. Aku hanya ingin kamu tahu, jangan pernah melupakan kenangan yang kamu punya, karena itu adalah bagian dari kita." Maya menggenggam tangan kakeknya dengan erat. "Aku akan selalu ingat, kakek. Kenangan itu tidak akan hilang." Malam itu, saat Pak Yusuf menyalakan radio, sebuah perasaan damai menyelimuti hatinya. Lagu yang sama, yang dulu dikenang bersama Salma, kini mengisi ruang tamu itu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi hanya suara kenangan, tetapi juga sebuah pengingat bahwa cinta sejati, meskipun tidak terlihat, tetap hidup dalam hati yang merindukan. Dan meski dunia terus bergerak maju, bagi Pak Yusuf,
Setiap melodi yang mengalun di radio itu adalah sebuah penanda bahwa cinta yang pernah ada tetap akan abadi, tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Hari demi hari berlalu, dan Pak Yusuf semakin merasakan ketenangan di hatinya. Ia mulai memahami bahwa meskipun Salma telah tiada, dia masih ada dalam setiap kenangan yang dibagikan lewat lagu-lagu lama di radio tua itu. Setiap pagi, setiap kali alunan musik itu menggema di rumah kayunya, ia merasa Salma dekat, meskipun tak bisa terlihat oleh mata. Kenangan mereka terus hidup, berulang dalam setiap detik lagu yang diputar. Namun, seiring waktu, tubuh Pak Yusuf mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan yang tak dapat dihindari. Langkahnya semakin lambat, kekuatannya semakin berkurang, dan terkadang ia merasa kelelahan yang tak biasa. Maya dan anak-anaknya yang lain semakin sering datang untuk mengunjungi, memastikan kakek mereka tak terlalu kesepian. Meskipun mereka tak pernah mengungkapkan kekhawatiran mereka secara langsung, Pak Yusuf tahu betul apa yang ada dalam hati mereka. Pada suatu sore yang cerah, ketika langit berwarna oranye keemasan, Pak Yusuf duduk di kursi kayu kesayangannya, memandang keluar jendela. Radio itu menyala dengan sendirinya, seperti biasa, dan sebuah lagu lama mulai terdengar. Kali ini, Pak Yusuf merasa ada sesuatu yang berbeda dalam alunan musik itu, sesuatu yang menggetarkan hati. Lagu itu, yang dulu menjadi simbol kebahagiaan bersama Salma, kini membawa perasaan yang lebih dalam. Maya, yang baru saja datang, melihat kakeknya duduk terdiam. "Kakek, apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Maya dengan suara lembut, menghampiri kakek yang tampak begitu serius. Pak Yusuf menoleh dan tersenyum, meskipun senyum itu terkesan penuh makna. "Maya, lagu ini adalah lagu yang terakhir kali Salma dan aku dengarkan bersama sebelum dia pergi. Saat itu, aku tahu ada sesuatu yang akan berubah, tapi aku tidak bisa mengungkapkannya. Kini, aku merasa seperti lagu ini memberi pesan yang tak terucapkan." Maya duduk di samping kakeknya, memegang tangan tuanya yang kini semakin lemah. "Kakek, jika ada sesuatu yang ingin kakek katakan, aku di sini untuk mendengarkan. Tidak ada yang perlu disembunyikan lagi." Pak Yusuf menatap cucunya dengan penuh kasih sayang. "Maya, ada satu hal yang ingin aku sampaikan padamu, pada kalian semua. Cinta itu tidak selalu harus dilihat atau disentuh. Cinta itu ada di setiap kenangan, di setiap lagu, di setiap momen yang kita bagikan dengan orang yang kita cintai. Bahkan saat seseorang pergi, cinta itu tetap ada, terus mengalir, meski tak bisa dilihat oleh mata." Maya menunduk, merasa berat di dadanya mendengar kata-kata kakeknya yang penuh perasaan. "Kakek, aku tahu, aku akan selalu menjaga kenangan ini, dan aku akan membuat kalian bangga. Kakek tidak pernah sendirian. Kami semua di sini untukmu." Pak Yusuf tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Maya. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa, meskipun dunia ini berubah, ada satu hal yang tak akan pernah berubah. Itu adalah cinta yang abadi, yang tumbuh dalam kenangan. Salma, meskipun ia sudah pergi, ia tetap ada di sini, dalam setiap lagu, dalam setiap cerita yang aku ceritakan." Radio tua itu terus memutar lagu-lagu kenangan, dan Pak Yusuf membiarkan dirinya tenggelam dalam melodi itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa damai, seakan Salma ada di sana, mengingatkannya bahwa cinta mereka tak pernah benar-benar berakhir. Dan di luar jendela, matahari perlahan tenggelam, mengakhiri hari dengan warna yang sama seperti saat Salma meninggalkan dunia ini. Namun bagi Pak Yusuf, perpisahan itu tak lagi terasa seperti kehilangan, karena lagu-lagu kenangan yang terus mengalun memberi ketenangan dalam hatinya, seakan memberinya harapan bahwa cinta yang pernah ada tetap hidup, meski hanya melalui sebuah radio tua yang selalu setia menemani.